Waktu itu menunjukkan jam 14.50 waktu Indonesia Barat, tepatnya di tanggal 4 Desember tahun 2021 sore di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Di kabupaten ini terdapat sebuah gunung Merapi aktif yang bernama Semeru, yang tiba-tiba pada saat itu mengejutkan masyarakat setempat dengan mengeluarkan guguran awan panas sehingga banyak memakan korban jiwa. Bencana tersebut tak bisa terhindarkan lagi. Alam sudah mulai bertingkah barbar dengan menunjukkan tingkahnya yang sedikit kasar. Tidak ada persiapan yang matang sebelumnya. Semua datang tiba-tiba, meluluh lantahkan segalanya. Debu panas berjatuhan dengan derasnya, melibas semuanya yang ada di bawahnya. Masyarakat panik dengan berhamburan ke sana kemari, karena tiba-tiba sore hari dalam sekejap jadi malam hari. Kondisi mencekam, semuanya gelap gulita, jeritan di mana-mana, serasa kiamat sudah ada di depan mata. Kondisi memaksa manusia harus menyelamatkan dirinya sendiri, mengabaikan segalanya, harta benda, tetangga, bahkan keluarga sendiri. Mereka tinggalkan demi selamatnya diri, mencari tempat aman untuk melindungi diri. Derasnya hujan mendinginkan abu panas Gunung Semeru, membuat masyarakat yang awalnya takut sekarang berganti haru. Menanti kepastian sanak saudara yang entah gimana keadaannya. Rasa was-was, takut, dan sedih mulai menyerang mereka yang berhasil menyelamatkan nyawanya. Gunung Semeru di akhir tahun 2021 memberikan kisah kejadian dahsyat yang membuat sebagian Kabupaten Lumajang musnah. Namun, kita berharap tetap ada yang namanya hikmah untuk manusia yang ada di bumi ini untuk tetap ramah. Koreksi diri, mungkin alam memberi tanda kalau dia lagi gelisah oleh ulah manusia yang sudah mulai banyak yang tidak amanah, yang sudah mulai tidak santun dengan Tuhannya yang maha megah. Desember berduka, Desember terluka. Selalu beri dukungan dan doa bagi saudara-saudara kita di sana agar tetap tabah dan semangat melanjutkan hidup yang masih berlanjut hingga saatnya benar-benar sudah. Teruntuk saudara-saudara kita korban Semeru yang telah wafat, mudah-mudahan tenang dan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat, dilapangkan kuburnya dan diterima semua amalnya yang telah diperbuat, dan dibangkitkan dengan senyuman bahagia di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tetap dalam kisah duka erupsi Gunung Semeru, ada tinta yang tak mungkin bisa terhapus dari rentetan kejadian ini, yaitu ditemukannya beberapa hewan, baik hewan ternak ataupun hewan peliharaan, yang selamat dan ditolong oleh tim penyelamat. Yang lagi viral belakangan ini, ada 2 ekor kucing lucu dan imut yang selamat dari kejadian tersebut. Dalam video ini, nampak anak kucing yang menghampiri seseorang yang iba padanya. Dia berlari seolah-olah memberitahukan bahwa dia butuh pertolongan, dan tanpa basa-basi, orang hebat tersebut langsung membawanya, entah dibawa kemana, yang jelas tempat yang aman dan nyaman bagi si kucing. Kucing kecil lucu tersebut seolah-olah berbicara tentang apa yang dia sudah alami, memohon pertolongan pada manusia bahwa dirinya baru saja mengalami kejadian yang mengerikan. Tubuhnya yang kecil dan tak berdaya seolah-olah menggambarkan betapa dahsyatnya kejadian itu, sehingga kucing kecil itu lari terbirit-birit menghampiri orang hebat yang akan menolongnya. Entah merintih kesakitan atau berlari karena takut akan kejadian yang dia alami. Yang jelas, kucing itu khawatir dengan kondisi induknya
dan pemiliknya yang tidak tahu di mana keberadaannya. Entah merintih kesakitan atau berlari karena takut akan kejadian yang baru saja dia alami, yang jelas kucing itu khawatir dengan kondisi keluarganya dan mungkin juga pemiliknya yang pada saat ini entah di mana keberadaannya. Apakah selamat atau sudah menjadi korban meninggal? Di dalam video ini terdapat penyelamat lagi menyusuri salah satu rumah yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Karena takut masih ada korban yang belum terselamatkan, ruangan demi ruangan beliau telusuri satu persatu. Dan tiba-tiba saat masuk ke ruang tamu, terdapat kucing orange yang duduk santai berharap-harap cemas menatap beliau tim penyelamat. Kucing itu terkesan canggung, gugup, hanya bisa mengeong yang tentu tim penyelamat tersebut tak paham apa yang dimaksudnya. Yang pasti, dengan sigap tim penyelamat tersebut membawanya ke tempat yang aman dan nyaman pula. Kucing tersebut tampak terbesit kisah di matanya yang tak dapat dia lupakan. Dari raut muka dan tatapan kosongnya, menggambarkan kucing itu tampak ketakutan dan khawatir terhadap kondisi wilayahnya. Terlebih tuannya yang entah di mana berada saat ini. Dia berusaha tetap bertahan di dalam rumah dan berusaha menjaga rumah tempat dia tumbuh dan menjalani hidup. Entah gejolak apa yang kucing tersebut rasakan. Orang-orang yang dia sayangi tiba-tiba pergi entah kemana. Sabar ya Pus, kau itu kucing oranye tangguh dan tak mungkin lemah dengan kejadian ini. Kami doakan bisa bertemu kembali dengan tuanmu. Dan jika realita berkata lain, mudah-mudahan kamu dapat majikan baru yang lebih menyayangimu, melebihi kasih sayang tuan sebelumnya. Amin. Apakah hikmah yang bisa dipetik dari dua video di atas tadi? Yang pertama, jangan pernah minder dengan penampilan fisikmu. Kepercayaan diri dan senyuman tulus adalah perhiasan terindah di setiap langkah yang akan dan telah dilewati. Layaknya kucing di atas yang mempercayakan diri untuk memberikan aura positif dan bunyi meong yang tulus pada tim penyelamat yang menemukannya, dengan harapan mendapatkan kebaikan pula dari manusia tersebut. Yang kedua, gak usah sakit hati dengan alam yang sudah mulai tidak ramah dengan ruang pribadimu. Jika mengalaminya, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan sehingga alam tega bertingkah seperti itu pada kita. Coba lihat kucing oranye tersebut, terkesan diam tanpa ekspresi dengan menatap tim penyelamat yang menemukannya. Diamnya seakan-akan bertanya, apa salah saya? Sehingga alam memporak-porandakan wilayahnya, memisahkan dengan keluarga yang dia sayangi. Yang ketiga, jangan pernah gentar dengan ancaman apapun. Nyali yang kuat adalah kunci kemenangan terhadap rintangan dan halangan yang menghadang. Terus terjang apapun rintangan dan halangan itu layaknya kesatria. Berhasil dan menang atau tidaknya, itu kita pasrahkan pada Allah yang Maha Kuasa. Yang penting kita punya nyali dan semangat untuk menang. Jika menang, bersyukurlah atas campur tangan Allah dalam menyelamatkan kita. Dan jika kalah pun, kita tumbang bukan sebagai pecundang. Yang keempat, keluar dan bertemanlah dengan orang-orang baru yang memiliki latar belakang berbeda atau bahkan dengan spesies yang berbeda. Apalagi dalam kondisi terhimpit seperti kucing itu, yang notabene hewan penyendiri dan bisa hidup mandiri pun masih perlu pertolongan manusia. Apalagi manusia yang sudah memang makhluk sosial dan tak bisa hidup tanpa orang lain. Yang kelima, kamu gak perlu teriak dan berisik untuk mendapatkan perhatian orang lain. Tetaplah tenang dan kalem walau dalam kondisi genting sekalipun. Karena dalam kondisi tenang dan kalem, otak akan dengan mudahnya berpikir kembali, menemukan hal-hal yang baik yang bisa memecahkan masalah. Yang keenam, jangan pernah memusingkan hal-hal kecil, santai saja.
bakal ada pertolongan dari siapapun di luar sana. Karena kucing itu paham tempat dia tinggal saat itu lagi terkena musibah. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang hanya bisa dilakukannya hanyalah pasrah dan tetap santai di rumah tempat ia tinggal. Karena yang sudah terjadi, biarlah terjadi sebagai pelajaran ke depannya. Dalam hatinya mungkin berkata, aku masih diberi kesempatan hidup. Dan itu artinya Allah masih menghendakiku untuk terus berjuang di bumi ini. Tetap survive dimanapun ke depannya, aku akan berpetualang menghabiskan hari-hariku. Hingga akhirnya, kata Allah, sudah cukup dan saatnya kembali. Yang ke-7, berdamai dengan rasa takut yang kadang datang tiba-tiba dan cepat merespon ancaman. Mungkin kucing itu sedikit trauma, namun dia cepat mengatasinya dengan mencari pertolongan karena dia yakin pertolongan itu akan selalu ada. Tugas dia hanyalah merespon pertolongan dari Allah tersebut dan tidak menyia-nyiakannya. Dikala kejadian itu, dia takut setengah mati. Namun dalam dirinya berkata tak boleh menyerah dalam menyelamatkan diri. Dalam kondisi gelap gulita dia tetap melawan rasa takut itu dan terus mencari tempat aman dan mendapatkannya sehingga dia selamat. Itulah 7 pelajaran penting kita manusia yang dapat diambil hikmahnya dari kisah kucing korban Gunung Semeru tersebut. Terima kasih kepada tim penyelamat yang sudah menyisir wilayah terdampak, sehingga banyak sekali menemukan Anabul terjebak di sana dan dengan sigap menyelamatkannya. Sekian, terima kasih. Jika teman-teman suka dengan konten-konten positif, menghibur dan menginspirasi yang dipersembahkan oleh Anabul TV, boleh teman-teman subscribe channel ini dan juga lonceng imutnya dihidupkan ya. Serta biar masuk dalam paket komplit tekan juga tombol like-nya. Dan bisa juga share ke teman-teman lainnya, biar mereka tahu ada Anabul TV di sini yang selalu menginspirasi dari sisi tingkah laku hewan kucing masa kini dan tentunya menghibur sebagai cerminan diri untuk diteladani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.